kepemilikan dari Rita Amalia Beta dan Om Gideon Tengker saat mereka masih bersama-sama. Jadi hari ini kami sebagai kuasa hukum dari Om Gideon Tengker, di samping saya ini bersama keluarga besar Om Gideon Tengker dan kru dari kantor hukum Pasopati Associate bersama hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 502 gugatan harta gonogini atas nama Om Gideon Tengker melawan mantan istri Rita Amalia Beta. Salah satu objek yakni di Tebet itu sudah dilakukan PS kali lalu. Hari ini Jumat 20 September 2024 kami bersama Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi objek yang berikut dari beberapa objek yang kami masuk dalam gugatan. Objek hari ini objek di Jalan Kemang 1A nomor 9. Ya kan Om ya? Kemang. Kemang. Objek ini diketahui bahwa rumah kepemilikan dari Rita Amalia Beta dan Om Gideon Tengker saat mereka masih bersama-sama. Jadi karena menjadi hak bersama itu masuk dalam gonogini setelah mereka berakhir. Sehingga petunjuk yang mulia untuk datang ke sini, sidang di tempat. Dan dari sumber yang kami temui, beberapa warga dan dari pihak kelurahan serta Mbak Indah tadi petugas ya, petugas di sini juga mengatakan bahwa ini punya Mama Rita, tempat ini dan tempat dan menurut Mbak yang tadi kami temui di situ bahwa itu dikontrak oleh Rita ke Dr. Feni untuk kecantikan dan lain sebagainya ya. Itu ada untuk gizi, di situ ada dental, di sini kafe masih dikelola oleh Mbak Rita dan pengakuan dari karyawan di dalam bahwa ini punya Ibu Rita. Jadi tidak ada sesuatu yang memungkiri yang dapat membantah gugatan kami. Apalagi dari kelurahan Pak Soleh juga mengatakan bahwa tempat ini setahu Pak Soleh pemiliknya Ibu Rita dan Pak Gideon Tengker. Ini dari kelurahan. Jadi tidak asal-asal kami gugat ya. Sebelum kami gugat pun kami sudah bermain ke sini melakukan survei dan sebagainya. Jadi tadi juga hakim juga ya, hakim senior ya, pasti mereka tahu ya kedatangan Om Gideon, bukti keseriusan bahwa ini benar asetnya. Kalau bukan asetnya, saya rasa Om Gideon tidak mungkin berani ke sini, apalagi saya. Saya tidak pernah yang aneh-aneh dalam hidup. Jadi yang saya katakan dari kali lalu bahwa yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Begitu kan Om, kita pertama kali bertemu. Jadi saya Erles Reral, saya tidak pernah ngaco dalam hidup. Tangan saya masih bersih. Dan satu saat saya harus pimpin KPK Republik Indonesia. Karena saya merasa bersih. Nah, Om Gideon, tadi kan sempat dikatakan bahwa ini rumah, ini aset sebenarnya milik Om Gideon dan Mama Rita. Yeah. Untuk segala macam bisnis yang berjalan di sini, apa Om Gideon sendiri tahu, menahu atau seperti apa? Ya, ikut tahu lah. Begitu. Karena belakangan juga saya jarang kemari gitu, belakangan tahu udah ya nggak apa-apa, tapi ternyata kan itu gonong gini. Hanya sekedar tahu saja. Ada pembagian atau seperti apa? Belum. Jadi gini, kalau ada tadi menanya ada pembagian, berkali-kali Om Gideon waktu belum bertemu dengan saya
sudah meminta kepada Ibu Rita langsung, bahkan ke anak-anak juga sudah sering disampaikan, Rita, bagi dong harta-harta, kita udah semakin tua. Nah, itu Ibu Rita pernah bilang, masa sih nggak percaya sama aku, masa sih nggak percaya, papi nggak percaya. Nah, kemudian sama anak-anak juga, bilang sama mamamu, sampaikan, bagi punya bapak. Ya nanti, akhirnya ketahui ya, meledaknya 2021, datang bawa surat itu, bujuk rayu, iming-iming, suruh Om tanda tangan surat pernyataan itu, ternyata bodong. Akhirnya sekarang kena mereka kan, dipanggil sama Polda. Kita lihat aja nih, September nih, gelar tetapkan tersangka, petunjuk semua ada. Oke Bapak, untuk aset semua yang mungkin sedang diperkarakan ini ada berapa jumlahnya Bapak? Oh banyak. Salah satunya ini ya? Salah satunya ini, dan masih ada aset-aset lain. Sebenarnya kami tidak perlu sampaikan juga sih, itu menjadi rahasia kami dulu, belum ungkap. Cuman di sini pasti kami akan tempuh dengan berbagai cara, disiplin ilmu yang kami pelajari saat di Bayangkara. Om Gideon, tadi kan sempat juga dibilang bahwa ada beberapa perubahan atau perombakan di lahan ini. Itu seperti apa Om? Enggak juga sih, hanya separuh aja. Ketambahan ini Hanya itu, ketambahan hanya itu, tambah tanah di belakang. tanah salah. Jadi begitu ya. Jadi mungkin sidang lanjutannya seperti apa aja? Nanti untuk lanjutannya itu nanti kami kabarin kepada adik-adik. Karena gini adik-adikku, Jakarta itu PS-nya sidang di tempat itu cuman hari Jumat. Karena kesibukan yang luar biasa, dan hari Jumat pun sudah menumpuk. Nah, jadi kita nggak bisa langsung dobel, nanti yang lain pasti protes lah. Ya kan sekarang viral. Jadi kita belum tahu estimasinya kapan, namun kita juga sebagai pengacara kan tentunya kooperatif kan, pergi nanya ke pengadilan. Nanti pengadilan pasti juga akan memberitahu informasi kepada kita jadwalnya. Untuk aset apartemen sendiri mungkin kapan itu terjadwalnya? Untuk aset apartemen itu 3 apartemen di Capital Residen SCBD Sudirman Jakarta Selatan. Itu ada 3 unit, terdiri dari di lantai 18 dan lantai 22. Itu juga akan terjadwal dalam minggu ini atau? Belum. Karena adik-adikku nggak mungkin kami teruskan, nanti orang lain protes. Karena setahu saya udah numpuk Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Pusat itu numpuk perkaranya itu. Mungkin update soal pemanggilan dari Nagita sendiri sampai saat ini udah sampai di mana? Untuk mengenai pidananya udah kami hadirkan Saudara Iwang yang tahu persis kejadian malam itu, dan kami berharap Polda Metro Jaya untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pengacara dari Rita Amelia Beta itu. Karena ada poin-poin yang sangat krusial di situ yang menyatakan bahwa sebelum diajukan gugatan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Dan di situ butir-butirnya salah satunya Om Gideon menerima, Om Gideon bersepakat, dan Om Gideon menyerahkan sepenuhnya. Dan Om Gideon tidak menghadiri persidangan tersebut. Itu bullshit. Om Gideon ini ngamuk sama saya luar biasa. Saya bilang, Om ini negara Om. Saya tunjukin. Saya bilang, Om saya nggak mungkin karang atau apa. Ini saya dapat dari PN Pusat putusan ini. Petikan amar putusannya berbunyi seperti ini. Ngaco itu. Gua nggak mau. Saya bilang, namanya orang tua lagi kesal, lagi marah, siapa sih? Ya namanya saya sebagai anak ya saya diam aja. Setelah selesai saya peluk, saya bilang, Om saya nggak bohong Om. Ini negara, ada tanda tangan, ada cap nih, masa saya mau karang kan? Enggak lah. Oke Om mau apa, saya jalan nih. Akhirnya Om bilang kan, udah lu bantu gua gugat aset-aset. Wah ternyata anak-anak tuh bohongin gua semua, bilang mau kasih, ternyata gua udah dicerain, sampai sekarang belum dikasih. Saya bilang, ya Om, kalau Om memang mau untuk dicerai, ya kita ngurus cerai. Dan itu pun saya masih kasih waktu 3 bulan. Saya bilang, Om, ini kan masalah keluarga. Om jalan aja lah ketemu, minta bantuan Raffi atau siapa-siapa untuk pertemukan, untuk selesaikan permasalahan ini. Dan memang sempat dipertemukan atau seperti apa? Om pergi ketemu tapi susah ya. Udah susah dan lain sebagainya. Mungkin ada pengingkaran, mereka menyadari. Mungkin ya. Di situ akhirnya Om datang ke saya di satu malam.
marah-marah ngamuk bahwa lu bisa nggak bantu gua? Gua udah dibuat gini, masa gua nih orang tua lu umur berapa gua? Akhirnya saya bilang, baik sudah om, kalau gitu kita buat surat kuasa, kita gugat. Jadi itu persoalan Om yang akhirnya untuk harusnya diperjuangkan. Betul. Akhirnya Ya. Jadi kalau sebelumnya, maaf ya, sebelum saya ngomong sama Airless, saya udah berdoa bahwa dipertemukan oleh seseorang, dan betul ketemu Airless, dan saya tanyakan kalau saya di pihak yang mana. Saya pihak salah atau benar? Kalau saya salah, saya tidak mau dibela. Betul kan? betul. Itu aja. Ya. Bapak mungkin sidang. Jadi namanya kita sebagai anak, orang tua sudah datang di kantor, saya bilang baik om, terima kasih. Oke. Karena selama 3 bulan itu selain om mau melakukan pendekatan kekeluargaan, saya juga udah main ke tempat-tempat aset-aset tersebut. Misalnya di Cempaka Putih, bahkan saya sampai ke Bali. Itu Bapak udah Iya, udah tahu semua jalan ceritanya itu, udah tahu di sini, udah tahu di situ, udah tahu di Tebet. Jadi Pak, sebelum saya ajukan gugatan itu, saya sudah main sampai di Bali Pak. Saya udah cari tahu aset semua ini, saya udah tahu. Jadi pas kita masuk gugatan, ya nggak bisa terbantahkan. Ya, semoga BPN itu menjadi Badan Pertanahan Nasional Indonesia. BPN hendaklah jujur dan bijak, kalian makan dari pajak, salah satunya dari uang hasil Om Gideon Tengker. Saya peringatkan, ini orang tua. Apa yang terikat di dunia, terikat di surga. Tabur tuai, hari ini kau membuat orang susah, esok lusa, percaya. Kau, istri, anak, atau orang tuamu dibuat susah. Hidup sederhana, hidup simpel. Calon ketua KPK berikut, percaya tangan saya bersih sampai hari ini. Saya menang, tidak pernah kotor tangan saya. Tidak pernah kotor. Cek. Airless Rai Regor, Raja Malaka. Kemudian